tiang negara, kalau perempuannya benar maka negara pasti benar. Tapi kalau perempuannya nggak benar, negara pasti hancur. Tuh benar kan, Wek? Nah, benar. Ya Bu, ya Bu. Mudah-mudahan ibu di sini mah enggak, amin. Mudah-mudahan ibu di sini mah baik, amin. Mudah-mudahan ibu di sini mah setia, amin. Ya Rabbal. Tapi sayang ibu hidupnya sudah di akhir zaman. Kalau ibu hidup zaman Nabi mungkin ibu masih bisa benar. Tapi perempuan akhir zaman ini Pak, Masya Allah. Bu, ibu kalau mau pergi kondangan, badan ibu wangi apa bau? Sama enggak dengan badan ibu ketika ibu ada di rumah? Begini aja dah, ibu kalau mau pergi kondangan, dandannya cakepan kondangan apa cakepan tidur sama suami? Hah? Oh pantes lu masuk neraka juga, lu mah pantes. Kalau mau pergi kondangan pakai bajunya bagusan kondangan apa bagusan mau tidur? Lah iya, bener lu mah udah pantes masuk neraka, udah pantes sudah. Udah jangan pakai ngotot mulu, lu benerin aja hidup lu, amin. 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 Ya Rabbal. Ayo Pak, jaga anak istri kita. Masya Allah, kalau anak nggak ngerti Al-Quran, kalau anak nggak, Masya Allah Pak. Coba kalau anak kita didik dengan pendidikan agama. Udah jam berapa, Wek? 8. Jam 7. Hah? Oh iya. Ya, santai aja, ngapa sih? Kalau anak gak ngerti agama Pak, Masya Allah, dimintakan kita pertanggungan jawab oleh Allah. Tapi kalau anak ngerti agama, anak bisa baca Al-Quran, lantaran anak kita didik di pondok pesantren, lantaran anak kita didik di pendidikan agama. Jangankan kita sudah meninggal dunia, kita baru mau meninggal dunia, kita udah kerasa nikmatnya Pak. Anak kita pulang pondok bisa baca Al-Quran, kita lagi sakaratul maut, napas kita sudah sampai di tenggorokan, kita lagi cengap sambil meneteskan air mata di hadapan kita yang sedang sakarat. Anak sambil menangis, sambil meneteskan air mata ngelihat bapaknya sedang sakaratul maut, dia bacakan ayat-ayat Al-Quran. Kita lagi sekarat, anak nangis sambil baca Yasin Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Kan begitu ngajin orang mau mati mah. Lah ya masa ngajin orang mau mati semangat Bismillahirrahmanirrahim, Yasin wal Qur'anil Hakim. Ya modar sekalian. Ngajin orang mau mati mah ada sedih-sedihnya. Bismillahirrahmanirrahim, Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin. Rasanya nggak jadi kita mati Pak, bener Pak. Coba kalau lu nggak percaya, mati dah sekarang, nanti gue bacain Yasin dah, coba dah. Coba Bu, kalau anak nggak ngerti agama, anak nggak tahu pendidikan agama, anak kita bebaskan pergaulan bebas, anak nggak pernah ngerti agama, nggak pernah belajar agama. Pak, jangankan kita sudah ada di dalam kubur, kita baru mau mati, kita kerasa diseksa sama anak. Begitu dengerin ini. Coba kalau kita punya anak nggak ngerti agama, Masya Allah, kan kewajiban mendidik agama kita orang tuanya. Kewajiban mendidik agama terhadap para istri kita suaminya. Lantaran kita nggak sempet didik agama, taruh di pondok pesantren. Biarin kita nitip sama guru kita biar diajarin agama. Ya Bu, ya Pak, Bu. Ini kadang-kadang kita nggak yakin Pak dengan pendidikan agama. Kita takut kalau anak kita masuk pondok pesantren nggak bakal jadi apa-apa. Pakai ngotot anak dimasukin pesantren, emang gedenya bakal jadi apa? Lah jadi orang tolol. Masa gara-gara masuk pesantren anak jadi monyet? Kan kagak mungkin. Tetap jadi orang, malah berkahan anak di pondok pesantren. Saya sih cuma tahadus binikmat aja Bu. Alhamdulillah saya jadi ustaz, lurah, camat mah kalah, gajiannya kalah.
Ustadz mah nih kayak sekarang nih ini hari nih sudah ini dari pagi nih sama sekarang udah 2 kali gajian. Ntar abis ini gajian lagi nih. Habis dari sini saya pergi ke Cengkareng, nanti di sana katanya bakal nerima gajian lagi. Gak bener-bener telek. Coba tanya direktur mana yang kadang-kadang gajiannya jam 2 malam? Ada nggak orang gajian jam 2 malam? Tapi saya mah Pak gajian kadang-kadang jam 2 malam, sehari bisa 3 kali gajian. Bener-bener. Gara-gara di pondok pesantren, anak orang tua saya paksa saya masuk ke pondok pesantren, belajar agama. Walaupun saya tidak pinter, walaupun saya tidak ahli, tapi saya yakin berkah ilmu cukup untuk menghidupi kehidupan di alam dunia. Kalau saya mau cukup buat nempanin 4 istri sekaligus. Kenapa nggak perlu pakai wahyu? Kalau saya mau. Sampai saat ini istri saya masih 1. Iya, teman-teman saya protes, udah Ji lu kawin lagi aja, lu buat apa dan lu duit lu udah cukup gitu, udah lu kawin aja. Saya bilang, bagaimana gua mau kawin lagi, orang yang dia aja juga masih legit banget. Apaan? Iya, yang penting mah legitnya, orang mah nggak perlu cakepnya. Buat saya mah yang penting enak dipakai. Nah, ini saya dikasih kursi bagus, tapi menurut saya ini kursi bakal nekuk perut saya, jadi gak enak dipakai. Makanya saya kagak pakai. Orang kagak enak, ini mah jelek saya pakai, enak. Biar jelek yang penting enak dipakai. Biar enak lu dipakai, tolol. Makanya jadi perempuan mah jangan sembarangan. Segala semangka, paya, melon lu makan, becek goblok. Kacau dah lu. Masya Allah ya Pak. Didik anak kita di pendidikan agama. Lambat tapi pasti anak kita akan ngerti agama. Lambat tapi pasti anak kita akan menjadi orang yang soleh, kalau memang dasarnya pendidikan agama. Ayo masukin ke pondok-pondok pesantren. Banyak pondok pesantren di sini. Dia Istiqlaliyah masih nerima santri-santri yang benar-benar mau ngaji. Tenang kita Pak, di akhirat kita nggak bakal dituntut. Jangan kira bini bapak nanti di akhirat nggak nuntut bapak. Di dunia istri kita, di dunia dia memang pasangan kita. Kita sayangi, kita kasihi, kita sanjung-sanjung. Di dunia dia kita sanjung-sanjung. Di akhirat dia bakal nuntut kita. Ini begini nih. Betul apa betul? Apaan? Iya, lu bakal nuntut laki lu. Begitu diputus masuk neraka, kata ibu-ibu, nanti dulu bapak malaikat. Saya pengen keadilan. Kenapa saya tidak pernah sholat? Kenapa saya tidak pernah haji? Lihat, suami saya belum pernah ngajarin saya agama. Diajarin nggak malaki? Nggak diajarin lu malaki? Kagak diajarin ngaji nggak? Emang apa nggak diajarin? Lakinya kagak bisa. Oh, kalau itu masalah lu, ngapa nyari laki yang goblok? Udah jodohnya, bukan jodohnya, emang lu yang kegatelan. Bener, 1500 tahun yang lalu Baginda Rasul udah mengajarkan kepada kita, kalau mau cari istri, pilih 4 macam perkara. Yang pertama, karena cantiknya. Ibu mau cari suami yang karena gantengnya, silakan. Suami mau cari istri, cari bini yang paling cakep, yang kira-kira kita ajak kondangan kita kagak malu. Kan ada bini jangan-jangan kita ajak kondangan, kita ajak nyelawat kagak pantas bini. Ada dia yang pakai bedak, kita yang malu. Ada bini begitu. Cari yang paling cakep, cari yang paling ganteng. Yang kedua, karena keturunannya, cari keturunan orang baik-baik. Yang ketiga, karena hartanya, cari orang yang paling kaya. Yang keempat, karena agamanya, lidiniha, karena agamanya, cari yang agamanya baik, yang agamanya bagus, cari. Kalau nyari 4 perkara ini susah, paling tidak cari yang beragama. Fasfar bizatidin taribat yadaka. Cari orang yang ngerti agama, akan membahagiakan kamu dunia dan
Oh, makanya cari laki yang pinter agama. Udah Pak Ustadz, kalau begitu mah besok saya minta cerai sama laki saya. Jangan tolol. Lalu bercerai sama laki jadi janda. Model begini jadi janda. Ya Allah. Dewi Persik jadi janda, cakep, kaya, bisa goyang gergaji, jadi artis nasional, duitnya banyak, jadi janda, cakep, kaya, sampai sekarang belum kawin lagi. Desi Ratnasari, Mantan. artis penyanyi Tenda Biru, bintang film, sekarang jadi anggota DPR RI, begitu jadi janda, sampai sekarang belum kawin lagi. Lantas lu mau jadi janda, yang cakep aja kagak laku, apalagi lu. Sampai kapan lakunya lu, tolong. Udah jangan, lu ngaji aja mau ustazah, lu ngaji aja mau ustazah. Sebetulnya kewajiban kita Pak, ngajarin istri kita, ngajarin anak-anak kita, karena kita nggak sempet, karena sibuknya kita mencari nafkah untuk kehidupan anak dan istri kita. Nggak apa-apa, titipkan anak sama kiai, titipkan anak sama ustadz untuk diajar agama, masukkan anak-anak kita ke pondok pesantren. Insya Allah. Ini aja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.